Film ini diawali dengan menampilkan seorang wanita muda bernama Mika yang sedang berada di toilet. Dia sengaja bercermin untuk menggunakan lip gloss di bibirnya sebelum kembali ke kelas. Kemudian kedua sahabatnya sudah menunggu untuk makan siang bersama. Salah satu sahabatnya yang berkacamata menyindirnya bahwa Mika menggunakan lip gloss pasti sedang menyukai seseorang, tapi Mika membantahnya. Sahabat lain yang bernama Aya mengaku kalau dirinya sudah punya idaman hati yaitu Nozomu. Aya tak peduli saat si kacamata meledek Nozomu yang seperti anak nakal karena mengenakan anting. Mika dan si kacamata terpaksa menemani Aya yang ingin melihat Nozomu di kelasnya. Namun Nozomu tidak ada di kelasnya, kemudian mereka pun pergi. Saat mereka beranjak dari kelas Nozomu, Aya langsung tersenyum senang ketika melihat Nozomu muncul bersama temannya. Mika agak ngeri melihat penampilan Nozomu, begitu pula dengan si kacamata yang memilih berdiri di belakang mereka. Kemudian tiba-tiba Nozomu menghampiri Mika, bukannya Aya. Mika hanya bisa menggelengkan kepalanya saat Nozomu langsung menghampiri dan mengenalkan diri, dan dia malah langsung mengajak bertukar nomor handphone pada Mika. Mika agak bingung, tapi Aya langsung maju dan mengatakan kalau dirinya ingin bertukar nomor dengan Nozomu. Mika mundur perlahan dan berniat menjauh, tapi dia malah menabrak teman Nozomu, cowok berambut putih bernama Hiro. Mika kaget mendapat tatapan tajam dari Hiro. Dia segera minta maaf dan langsung berlari menjauh tanpa menyadari bahwa Hiro terus melihat ke arahnya. Mika bersembunyi di balik dinding sambil mengatur nafasnya. Kemudian Aya muncul, tapi wajahnya masam karena Nozomu ingin mendapatkan nomor Mika. Aya minta agar Mika tak merebut Nozomu darinya. Mika pun berjanji tak akan melakukannya walaupun diberi uang sekalipun. Aya kembali ceria karena dia tahu Mika tak akan pernah berbohong padanya. Keesokan harinya di sekolah, ponsel Mika hilang saat jam istirahat. Mika mencari di kelas dan mengaduk-aduk isi tasnya tapi tak ada. Aya membantu untuk menelpon sehingga mereka bisa mendengar suaranya, tapi sepertinya ponsel Mika tak ada di kelas. Mika menduga bahwa mungkin saja ponselnya tertinggal di perpustakaan. Tanpa pikir panjang, dia langsung berlari menuju ke sana. Sesampainya di perpustakaan yang sepi, Mika mencoba mencari ponselnya tapi tetap tak ketemu. Kemudian, samar-samar dia mendengar nada dering ponselnya, dan Mika mulai mencari asal suaranya. Mika lega menemukan ponselnya terselip di antara buku yang ada di rak. Mika mengira Aya yang membantunya dengan terus menelpon ponselnya. Tapi saat dia menerima telepon itu, ternyata bukan suara Aya yang terdengar, melainkan suara seorang cowok. Mika mengecek isi ponselnya, dan dia agak kesal karena semua nomor kontak di ponselnya telah dihapus. Mika kembali menelpon cowok tersebut. Dia marah karena cowok tersebut telah lancang menghapus semua nomor kontaknya. Cowok itu heran karena Mika marah-marah hanya gara-gara nomor kontaknya dihapus. Bila mereka memang ingin ngobrol, maka mereka yang akan menelpon Mika duluan, katanya. Malamnya, saat Mika sudah hampir terlelap, ponselnya berbunyi dan ternyata cowok tadi yang menelponnya. Mika agak kesal karena tidurnya terganggu, tapi tak mau mengaku kalau dirinya mengantuk. Tanpa pikir panjang, Mika langsung menutup teleponnya. Tapi sejak saat itu, cowok itu tak menyerah untuk terus menelpon Mika. Awalnya reaksi Mika sangat ketus dan judes. Tapi lama-lama dia jadi terbuka dan saling bertukar cerita tentang apapun, terutama hal yang berkaitan dengan sekolah. Mika tak keberatan walaupun cowok itu masih merahasiakan namanya. Mika tidak tahu identitas cowok tersebut, tapi dia tahu bahwa mereka satu sekolah. Suatu saat, Mika kembali mengeluh karena merasa tak adil. Cowok itu tak pernah mau menyebutkan namanya dan mengatakan kalau itu adalah rahasia. Mika ingin mereka bertemu di tahun ajaran baru. Mika beralasan bahwa dia ingin tahu siapa cowok yang selama ini selalu mengobrol dengannya di telepon. Akhirnya mereka ngobrol hingga pagi. Mika kaget saat cowok itu menginginkan dirinya melihat ke arah langit. Mika baru sadar kalau sudah pagi saat dia menengok ke arah jendela. Mika menjadi takjub melihat jejak asap pesawat di langit, dan cowok itu juga melihatnya. Dia minta Mika untuk memotretnya sebagai kenangan pagi mereka bersama. Mika menutup telepon dan memotretnya. Saat itulah Mika baru merasakan pegal dan mengantuk. Mika agak kecewa, perayaan ulang tahunnya tak berjalan lancar. Ayah dan ibunya sedang berdebat tentang suatu hal. Kemudian Mika tak bisa berkata apapun saat cowok itu tiba-tiba memintanya untuk datang ke kolam renang yang ada di sekolah besok, karena dia ingin merayakan ulang tahun Mika walaupun sedikit terlambat.
Ayah membantu Mika untuk berdandan sebelum bertemu dengan cowok itu. Mika mengaku kalau dirinya agak takut dan gugup. Dia takut harapannya tak sesuai dengan kenyataan. Ayah mencoba menyemangati sahabatnya dengan mengatakan, walaupun ragu dan takut, tapi sebenarnya Mika ingin sekali bertemu dengan cowok itu kan? Mika menguatkan hati dan pergi menuju kolam renang. Mika menghindarkan pandangannya, tapi dia tak melihat siapapun. Mika berjalan dan menunggu sambil melihat pemandangan. Tiba-tiba dari belakangnya muncul cowok berambut pirang. Dia adalah Hiro. Mika agak kaget melihatnya dan berniat kabur, tapi Hiro memanggilnya. Hiro menghampiri dan menyindir Mika yang menggunakan make up sambil berusaha menghapusnya. Hiro menyodorkan bunga sebagai hadiah ulang tahun, kemudian memperkenalkan dirinya bahwa dirinya bernama Hiro. Mika tak percaya dengan apa yang terjadi. Kemudian, Hiro mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto jejak asap yang mereka buat bersama. Mika kelihatan sangat syok setelah menyadari bahwa cowok yang selama ini menemani hari-harinya lewat suara adalah Hiro. Mika berlari tanpa peduli dengan Hiro. Mika kembali ke kelas saat jam pelajaran sudah dimulai. Ayah penasaran dan Mika hanya menjawab kalau ternyata cowok itu berambut putih yang menakutkan. Ayah menebak kalau cowok itu adalah temannya Nozomu dan Mika mengiyakan. Nama cowok itu adalah Hiro, kata ayah. Si kacamata menimpali bahwa dia mendengar gosip bahwa Hiro itu sudah punya pacar tapi dari sekolah lain. Saat pulang sekolah, Mika tak sengaja melihat Hiro berlari sambil membawa sesuatu. Mika ingin tahu dan dia melihat Hiro sedang memupuk tanaman. Hiro senang melihat Mika dan Mika tanpa ragu bertanya apakah Hiro sudah punya pacar. Hiro mengaku kalau dulu dia memang punya pacar tapi sekarang tidak ada lagi. Mika senang mendengarnya, hatinya kian berbunga saat Hiro memberinya hadiah berupa pelangi yang dibuatnya dari pantulan air. Kini Mika seolah sudah tersihir dengan pesona Hiro. Mika bahkan tak segan berbohong pada guru saat jam pelajaran dengan alasan sakit perut dan ingin pergi ke UKS. Padahal sebenarnya dia ingin bertemu dengan Hiro di perpustakaan. Ayah dan si kacamata tahu pasti bahwa Mika sedang berbohong agar bisa bertemu dengan Hiro. Mika pura-pura sakit, tapi setelah keluar kelas dia segera berlari menuju perpustakaan. Mika mencari dan akhirnya menemukan Hiro di perpustakaan. Hiro menyarankan agar hari ini mereka membolos saja. Mika menurut saja ketika Hiro mengajaknya pulang dengan naik sepedanya. Setibanya di rumah Hiro, mereka bertemu dengan kakaknya Hiro yang bernama Minako. Minako langsung pergi setelah menyapa Mika. Mika merasa tak nyaman, mereka hanya berdua saja di rumah. Hiro memberi minum dan mengajak Mika berfoto bersama. Kemudian, Mika terbangun dan merapikan diri. Dia bahagia tapi hanya sejenak. Dia merasa sedih saat Hiro salah menyebut namanya dengan nama gadis lain yaitu Saki. Mika pulang tanpa berpamitan pada Hiro karena kesal. Di perjalanan, Hiro SMS untuk meminta maaf karena tak bisa mengantar pulang dengan alasan dirinya tertidur. Mika ingin membalas dengan bertanya tentang siapa Saki itu, tapi dia mengurungkan niatnya. Mika hanya bertanya apakah dirinya bisa mempercayai Hiro. Hiro pun meyakinkannya dan Mika pun tersenyum puas. Suatu hari, Mika janjian bertemu dengan Hiro di suatu tempat, tapi dirinya datang terlalu cepat sehingga memutuskan untuk menunggu sambil berdandan. Tiba-tiba mobil van hitam berhenti dan dua orang pria menculiknya. Mika berteriak histeris dan mobil itu akhirnya berhenti. Mika berlari sekuat tenaga dan tiga pria itu mengejarnya. Mereka mengerjai Mika dan memotretnya hingga memperkosanya. Setelah itu, Mika ditinggal begitu saja. Saat hari telah gelap, Mika berjalan pulang, tapi dia langsung bersembunyi ketika mendengar teriakan Hiro. Hiro memanggil namanya sambil mencoba menelponnya. Akhirnya mereka bertemu, tapi Mika menolak mendekat sambil meminta maaf karena merasa dirinya telah kotor. Hiro menenangkannya dan berjanji akan membalas dendam karena sepertinya Hiro tahu siapa dalang penculikan Mika ini. Hiro membawa Mika pulang ke rumahnya, sedangkan dirinya pergi ke suatu tempat. Hiro bertemu dengan ketiga pria itu dan menghajarnya hingga babak belur.
Mereka mengaku kalau mereka melakukan itu atas perintah seorang gadis yang bernama Saki, sambil menunjukkan bukti rekaman yang sudah mereka buat. Hiro menghancurkan bukti rekaman itu. Minako menyarankan Mika pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Minako berjanji akan menemani bila dibutuhkan. Minako memeluk Mika dengan sayang seperti memeluk adiknya sendiri dan mengatakan bahwa Mika tak perlu takut karena ada Hiro yang membantunya. Tiba-tiba terdengar suara gaduh. Ternyata Hiro datang bersama Saki. Hiro mengatakan bahwa Saki adalah dalang penculikan itu dan sekaligus mantan pacarnya. Dia menunggu perintah Mika untuk menghukum Saki, tapi Mika malah takut. Minako pun maju sambil membawa gunting. Dia memutuskan memotong rambut Saki tanpa ampun. Hiro mengantar Mika pulang ke rumahnya dan beralasan bahwa mereka jatuh dari sepeda, makanya Mika agak sedikit lecet. Ibunya kaget sekaligus senang melihat putrinya pulang. Ibu langsung mengajak Mika masuk ke rumahnya, sedangkan ayahnya tanpa banyak kata langsung menutup pintu tanpa peduli pada Hiro. Kemudian keesokan harinya, Mika pamit pada Hiro bahwa hari ini dia tak masuk sekolah. Mika akan periksa ke rumah sakit ditemani oleh ibunya. Mika menunggu, sementara ibu masih ngobrol dengan dokter. Ibunya pun telah muncul dan memastikan bahwa kondisi Mika telah aman. Mika tidak hamil sehingga Mika tak perlu malu untuk kembali ke sekolah. Mika sedang memandangi seragamnya saat ponselnya berbunyi. Hiro menelponnya. Hiro minta agar Mika membuka jendela kamarnya dan ternyata Hiro datang untuk menjemputnya. Mereka akhirnya berangkat sekolah bersama. Mika dan Hiro sedang duduk sambil memandangi sungai. Hiro mengaku kalau ini adalah tempat favoritnya. Hiro menceritakan sedikit masa kecilnya dan bila dirinya merasa lemah maka dia akan kemari. Suatu hari, Mika mendapat SMS dari nomor yang tak dikenal, yang isinya adalah Mika tak pantas untuk Hiro. SMS itu membuat Mika kaget dan takut. Kemudian hari selanjutnya, teror itu kembali muncul berupa tulisan di papan tulis yang ada di semua kelas. Hiro tampak sangat marah dan berusaha menghapus semuanya. Dia bahkan mengancam akan membalas dendam pada siapapun yang berani mengganggu Mika. Hiro mengajak Mika ke perpustakaan. Mika sangat berterima kasih karena Hiro ada untuk membantunya. Mika mencairkan suasana dengan membersihkan lengan baju Hiro yang terkena noda kapur tulis. Mika menegaskan kalau dia tak akan takut lagi dengan apapun karena ada Hiro. Bulan terus berganti dan kini sudah menginjak bulan Desember. Keceriaan Natal mulai terasa, tapi Mika justru mengalami hal yang belum saatnya dia alami. Mika sedang makan bersama kakaknya. Tiba-tiba ada SMS masuk ke handphonenya yang berisi kata-kata putus sebanyak-banyaknya. Mika tak terlalu menanggapinya, tapi kemudian dia malah merasa mual. Ayah dan ibunya kaget, begitu pula dengan kakaknya. Mika mengaku kalau dirinya tak apa-apa, tapi ibunya menyarankan agar besok mereka pergi ke rumah sakit. Ayah Mika menunggu dengan gelisah saat Mika dan ibunya berada dalam ruangan dokter. Kemudian Mika mengajak Hiro bertemu di satu tempat. Hiro pun telah datang dan dia heran melihat Mika mengajaknya bertemu. Mika pun menjadi gugup dan memilih untuk minum terlebih dahulu sebelum mengaku kalau dirinya sedang hamil dan itu adalah anak Hiro. Mendengar hal itu, Hiro pun menjadi kaget dan langsung berlari keluar tanpa mengatakan apapun. Mika pun tetap menunggu Hiro kembali. Namun setelah cukup lama menunggu, akhirnya pun dia menyerah. Dia memilih pulang karena kecewa dengan reaksi Hiro yang kabur begitu saja. Namun setelah itu, Hiro pun muncul dan dengan nafas yang masih terengah-engah. Dia memberi selamat sambil menyodorkan hadiah. Mika kaget mendengar janji Hiro yang akan membuatnya bahagia. Mereka bahkan membeli cincin pasangannya, seolah ingin meresmikan hubungan mereka dan saling berjanji untuk membesarkan anak bersama. Hiro mengajak Mika untuk menemui kedua orang tua dan kakaknya. Ibu bertanya pada Hiro apa rencananya untuk membesarkan anaknya nanti. Hiro pun mengaku kalau ingin berhenti sekolah dan bekerja agar bisa menghidupi Mika dan calon anak mereka nanti. Ayahnya bertanya pada Hiro, apakah Hiro bisa membahagiakan Mika? Hiro yakin dirinya mampu melakukannya. Ayah akhirnya menyetujui hubungan mereka. Hiro dan Mika pun menjadi senang. Hiro kini telah mengganti warna rambutnya menjadi hitam. Dia menghadap orang tua Mika untuk meminta restu. Ayah dan ibu Mika tampak masih syok mendapati kenyataan bahwa putrinya hamil sebelum lulus sekolah. Ibu berusaha menasihati Mika bahwa menjadi ibu itu sangat sulit,
tapi Mika berusaha meyakinkan ibunya bahwa dirinya pasti bisa. Hiro bersikeras tak akan pergi sebelum mendapatkan restu dari ayah Mika. Ayahnya mengaku kalau semuanya terlalu mendadak. Ayah ingin agar Hiro bisa memahami perasaannya. Keesokan harinya sepulang sekolah, ayah dan Nozomu berniat mengajak Mika untuk menikmati malam Natal bersama. Tapi Mika menolak ingin menghabiskan malam Natal bersama dengan Hiro. Kemudian, Mika agak kaget saat Saki dan beberapa temannya muncul dan menghadang langkahnya. Saki masih tak terima Hiro berpacaran dengan Mika, apalagi sekarang dia mendengar kabar bahwa Hiro akan berhenti sekolah. Saki menyalahkan Mika, dia bahkan mendorong Mika hingga terjatuh dari tangga. Mika tak takut, dia balik menyindir Saki yang suka memakai cara kotor untuk mendapatkan sesuatu. Mika meyakinkan bahwa tak ada yang bisa menghalangi perasaannya pada Hiro. Hiro dan Mika menikmati malam Natal dengan berjalan-jalan. Mereka membayangkan bahwa tahun depan mereka akan jalan-jalan bertiga dengan anak mereka. Hiro pun memberinya hadiah untuk bayi mereka, dan Mika tampak senang. Tapi beberapa saat kemudian, Mika mengeluh bahwa perutnya sangat sakit. Di rumah sakit, Mika dikelilingi oleh kakak dan orang tuanya. Mereka terutama ibu sangat khawatir dan cemas melihat keadaannya. Mika terbangun dan heran melihat mereka. Mika bertanya tentang bayinya, dan ibu menjawab kalau Mika telah keguguran. Ibu bertanya apakah Mika pernah jatuh sebelumnya. Mika tak menjawab, dia hanya menangis dan bertanya tentang Hiro. Kakaknya menjawab kalau Hiro langsung pergi saat mendengar bayinya dalam bahaya. Mika bersama keluarganya hendak pulang dari rumah sakit. Namun tiba-tiba Hiro datang sambil berlari. Orang tua dan kakaknya memilih pergi duluan agar mereka bisa mengobrol. Hiro menyodorkan sebuah jimat agar bayinya bisa selamat. Tapi Mika malah sedih dan mengatakan kalau bayinya telah hilang. Mika menangis seolah ingin minta maaf karena tak bisa menjaga bayinya. Hiro pun menjadi syok mendengarnya dan dia berusaha menghibur Mika. Mereka berdua menangis bersama, menangisi bayi yang belum pernah melihat dunia itu. Mika mengajak Hiro ke taman di dekat sekolah mereka, tempat Hiro menanam bunga. Mika ingin meletakkan hadiah Hiro itu di dekat bunga tersebut. Mika mengatakan kalau bayi mereka adalah perempuan. Mika mengajak Hiro berdoa untuk bayi mereka. Kemudian, Hiro mengusulkan agar mereka datang ke tempat ini setiap tahun di tanggal 24 Desember, dan Mika pun setuju. Tak terasa waktu pun berlalu, tahun ajaran baru telah dimulai. Tapi akhir-akhir ini Hiro jarang sekali masuk sekolah. Mika datang ke kelasnya tapi Hiro tak ada. Mika mencoba berkunjung ke rumahnya, tapi menurut Minako, Mika harus memberi Hiro waktu karena masih sedih dengan kejadian sebelumnya. Mika memaksakan tersenyum walaupun agak kecewa dengan sikap Hiro. Kemudian Minako menasihati adiknya agar tak bersembunyi dalam kamar terus. Keesokan harinya, Mika menemui Hiro di perpustakaan. Dengan nada ringan, Hiro meminta agar mereka putus saja. Mika tak mengerti. Hiro mengaku kalau dia ingin bersama gadis lain. Mika pun menjadi marah dan mencopot cincinnya. Dia melemparkan cincin itu ke arah Hiro dan langsung pergi. Mika tak tenang. Saat pelajaran berlangsung, dia mengirim SMS pada Hiro. Mika ingin mereka bertemu usai sekolah di perpustakaan, tapi hingga malam Hiro pun tak muncul. Mika mencoba menelponnya tapi handphonenya tak aktif. Mika berpesan bahwa dia minta maaf tentang kejadian sebelumnya dan dia akan tetap menunggu Hiro. Paginya, Mika mencoba menelpon Hiro kembali, tapi yang menjawabnya malah Minako. Mika tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, apa kesalahannya hingga Hiro menjauhinya. Mika mengirim SMS terakhir pada Hiro. Mika sangat menyukainya dan tak ingin putus dengan Hiro. Besok pagi sebelum sekolah, Mika akan menunggu Hiro di tempat favoritnya. Dan bila Hiro tak datang, maka dia akan menyerah. Hiro membaca SMS itu, wajahnya terlihat sedih. Paginya, Mika tampak kecewa karena Hiro tak ada. Mika pun menunggu, dan dia senang ketika melihat Hiro, tapi Hiro tak ingin Mika mendekatinya. Hiro tak ingin bertemu dengan Mika lagi, dan dia melemparkan sesuatu ke arah Mika. Mika menangkapnya, dan ternyata Hiro mengembalikan cincinnya. Hiro berbalik dan mengayuh sepedanya dengan kuat. Mika berusaha mengejarnya tapi Hiro sudah terlalu jauh. Mika kembali mengenakan cincin pemberian Hiro dan pergi ke perpustakaan. Dia mengenang kembali saat pertama berbicara dengan Hiro.
saat ponselnya hilang dan Hiro yang menemukannya. Bagi Mika, Hiro adalah cinta pertamanya, dan dia tak tahu bagaimana mengakhiri hubungan mereka. Saat mereka tak sengaja berpapasan, dan Hiro pura-pura tak melihatnya. Itu hal yang sangat menyakitkan bagi Mika. Kemudian, Mika melepas cincin pemberian Hiro itu dan menyimpannya bersama barang kenangan yang lainnya. Mika pun bertekad tak akan mau jatuh cinta lagi. Kemudian tibalah tanggal 24 Desember. Mika datang ke tempat ayah, tapi ternyata di sana juga ada pria lain. Ayah mengatakan obatnya putus cinta adalah mencari pasangan baru. Teman ayah sangat sopan dan dewasa, tapi Mika tak dapat menikmati pestanya. Saat melihat salju yang turun, Mika buru-buru pergi tanpa pamit. Kepergian Mika diketahui oleh Yu, pria yang sepertinya menyukai Mika. Ternyata Mika pergi ke taman untuk memperingati bayinya, tapi sepertinya Hiro juga sudah datang terlebih dahulu. Mika berusaha mencari Hiro, tapi dia malah bertemu dengan Yu. Yu beralasan kalau dirinya khawatir dengan Mika, makanya dia berusaha mencari, tapi dirinya malah kesasar. Yu menawarkan tumpangan pada Mika. Akhirnya Mika pun pulang bersama dengan Yu. Tahun pun berganti, dan kini ayah sedang ngobrol dengan Mika. Ayah bertanya tentang rencana masa depan Mika. Mika ingin ikut ujian di Universitas Keidai. Ayah menyindir bahwa sekarang Mika sudah lengket dengan Yu, tapi Mika mengelak dan mengatakan kalau Yu hanya membantunya belajar saja. Ayah menasihati Mika bahwa sudah saatnya untuk memulai hubungan baru, tapi Mika hanya tersenyum. Mika pergi ke perpustakaan bersama Yu. Yu memujinya karena berhasil menjawab semua soal dengan benar. Yu mengacak rambut Mika dengan lembut dan sayang. Hal itu membuat Mika mengingat kembali kenangannya bersama Hiro. Bedanya, Hiro mengacak rambutnya dengan gemas dan agak kasar, sehingga rambutnya menjadi berantakan. Mika menunggu di tepi pantai sambil melamun. Yu pun muncul sambil membawa sebuket bunga, berwarna putih dan kecil-kecil. Mika kaget dan hanya diam saja saat Yu menyodorkan bunga itu. Yu agak kecewa karena Mika tak menerimanya. Yu penasaran dan ingin tahu seperti apa cowok yang disukai Mika itu. Mika menjawab kalau Hiro itu seperti sungai, gelombang yang membawa semuanya pergi dan tak pernah berhenti mengalir. Pada akhirnya dirinya juga ditinggalkan. Kini Yu bisa mengerti, bila Mika menganggap Hiro seperti sungai, maka dirinya ingin menjadi laut bagi Mika. Tak peduli berapa kali, tapi dia pasti akan kembali. Tak akan pernah meninggalkan Mika sendiri. Yu ingin menjadi laut, jadi Mika bisa tetap menyimpan perasaan sedihnya dan datang padanya. Yu kembali menyodorkan bunganya, dan kali ini Mika menerimanya sambil tersenyum. Bagi Mika, cinta keduanya bersama Yu sangat berbeda dengan Hiro, sangat tenang dan lembut. Beberapa bulan telah berlalu. Pada tanggal 24 Desember selanjutnya, Yu mengantar Mika pergi ke tempat biasa. Mika pergi sendirian, sedangkan Yu menunggu di mobil. Mika berjalan pelan dan dia agak kaget melihat Hiro sudah ada di sana. Mereka agak canggung ketika bertemu. Mika terus terang terkejut melihat Hiro yang kini mengenakan topi, tapi Hiro mengaku kalau itu gayanya yang baru. Mika pun menyindir Hiro yang jarang masuk sekolah, dan dengan nada bercanda, Hiro mengatakan kalau dirinya sedang banyak masalah. Mika tak mengira kalau Hiro masih mengingat bayi mereka. Mika penasaran mengapa hubungan mereka berakhir seperti ini. Mengapa Hiro selalu menghindarinya dan acuh tak acuh padanya. Hiro sepertinya ingin menangis, tapi dia menguatkan hati dan justru menyemangati Mika agar lulus ujian universitas. Hiro langsung pergi dan Mika berusaha mengejarnya, tapi dia menjadi bimbang ketika jalan bercabang. Mika pun akhirnya memutuskan kembali pada Yu dan tak jadi mengejar Hiro. Saat acara kelulusan, Mika masih mencari keberadaan Hiro, namun tak menemukannya. Mika tersenyum sedih dan mengucapkan salam perpisahan untuk Hiro. Waktu pun telah berlalu. Kini Mika telah resmi menjadi mahasiswi, dan hubungannya dengan Yu kian dekat. Mika ingin melupakan semua kenangan masa lalu, dan dia hanya ingin mengingat pada tanggal 24 Desember saja. Malam itu, Yu kembali mengantar Mika ke tempat biasanya, di tempat dia mengingat bayinya. Dan Yu menyarankan agar Mika memakai topi. Mika melepaskan topinya tapi kaget melihat sebuah kotak. Ternyata Yu memberikan kejutan kepada Mika dengan cara memberikan kotak cincin dalam topi tersebut. Yu mengingatkan agar segera membukanya, kalau tidak dia akan mengambilnya kembali.
Mika buru-buru mengambilnya dan ternyata isinya cincin yang bertuliskan ikrar atas sumpah. Yu memakaikan cincin itu di jari Mika dan mengatakan bahwa mulai sekarang Mika akan benar-benar menjadi miliknya. Mika mengangguk dan ingin segera pergi. Mika pun pamit pergi dan meminta Yu untuk menunggunya dalam mobil. Di tempat itu, Mika kaget melihat Nozomu, bukannya Hiro. Mika kian tak mengerti saat Nozomu mengatakan bahwa mulai sekarang dan seterusnya, dialah yang akan datang. Akhirnya Nozomu pun menceritakan keadaan Hiro yang ternyata menderita sakit kanker sejak 2 tahun yang lalu. Kemudian Mika teringat bahwa 2 tahun yang lalu Hiro memutuskan cintanya dan mulai menjauhinya. Akhirnya perlahan Mika pun menyadari alasan sebenarnya kenapa Hiro menjauhinya. Bukannya karena Hiro telah menemukan wanita lain, namun karena Hiro tidak ingin menjadi beban bagi Mika dan ingin Mika bahagia dengan pria lain. Yu mencari Mika karena khawatir Mika sudah pergi lama tapi tak kunjung kembali. Yu melihat Mika duduk melamun dalam diam. Yu bertanya apa yang terjadi dan Mika menjelaskan bahwa mulai sekarang Hiro tak akan datang lagi karena sakit kanker. Mika ingin pergi tapi Yu mencoba menghalanginya. Mereka sama-sama kaget ketika cincin yang dikenakan Mika terjatuh. Mika minta maaf dan ingin mengambilnya, tapi Yu melarangnya. Yu menyindir dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa dirinya memang bodoh, melarang orang yang dicintainya untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Yu membiarkan Mika pergi walaupun hatinya hancur dan ingin menangis, tapi dia rela demi wanita yang dicintainya. Hiro sedang terbaring di rumah sakit, dan dia mengira Nozomu, tapi ternyata Mika yang datang. Mika menjadi sedih melihat keadaan Hiro, apalagi setelah tahu bahwa Hiro masih mengenakan cincin mereka. Hiro meminta Mika untuk kembali pada Yu karena lebih baik dirinya bersamanya. Ternyata saat di perpustakaan dulu, Hiro pernah melihat keakraban Mika dengan Yu. Hiro minta maaf pada Mika atas semua perlakuan kasarnya selama ini, dan dia senang Mika sudah datang menjenguknya. Hiro berharap Mika akan bahagia. Mika pun menjadi menangis dan mengatakan bahwa dia tak akan bisa bahagia bila tanpa Hiro. Mika hanya ingin kebahagiaan itu dari Hiro. Hiro jujur mengaku kalau umurnya tak lama lagi. Mika pun mengatakan kalau dia akan selalu mencintai Hiro selamanya. Hiro pun terdiam saat Mika memeluknya dengan hangat, dan Hiro akhirnya balas memeluk Mika. Dia terharu dengan ketulusan cinta Mika untuknya. Mereka menangis untuk memperingati kebersamaan mereka kembali. Kini Mika juga kembali mengenakan cincin yang masih disimpannya. Mika memutuskan untuk fokus merawat Hiro. Kadang Mika merasa tak tega melihat Hiro yang kian kurus dan lemah. Mika berdoa dengan khusyuk di kuil agar Tuhan tak mengambil Hiro darinya. Mika tak keberatan bila Tuhan memberinya banyak cobaan, asal Hiro bisa tetap bersamanya. Mika ingin adanya keajaiban. Suatu hari, Hiro diizinkan pulang dan mereka memanfaatkan waktu itu dengan kembali ke perpustakaan sekolah. Mereka mengenang saat pertama mereka mengobrol ketika ponsel Mika hilang dan Hiro yang menemukannya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan makan siang bersama di tepi sungai. Mika pun menantang Hiro untuk menikahinya sebagai bukti bahwa dirinya memang istimewa bagi Hiro. Hiro pun tersenyum dan berjanji akan melakukan apapun yang Mika minta. Hiro membawa mahkota berupa untaian bunga dan mengucapkan sumpah pernikahan. Mika menjawab iya, dan Hiro memakaikan mahkota itu. Mereka saling tersenyum malu. Hiro ingin merayakan bersama anak mereka. Itulah impiannya saat ini. Hanya itu saja impiannya. Tiba-tiba Hiro menjadi emosional dan menangis. Dia tak ingin mati, karena dia masih ingin melakukan banyak hal bersama Mika. Mika pun berusaha menenangkan Hiro. Hiro masih ingin bersama Mika. Hiro yang biasanya selalu tabah, kini dia hanya bisa pasrah dan menangis. Mika sangat khawatir melihat Hiro yang tampak stres. Mika memeluk Hiro dengan hangat dan berusaha memberinya dukungan. Hiro melonggarkan pelukannya sambil menatap Mika. Dia mengucapkan kata cinta. Mika tersenyum bahagia, karena ini merupakan pertama kalinya Hiro mengatakan cinta padanya. Mika balas mengatakan kalau dirinya juga mencintai Hiro. Mereka bahagia dan saling memeluk dengan erat seolah tak ingin terpisahkan. Saat di rumah sakit, Mika sedang menyulam dan dia mengomel sendiri karena salah. Tiba-tiba Hiro bertanya apa yang terjadi setelah orang meninggal. Mika menoleh dan menjawab, pasti orang itu akan berada di surga. Hiro pun mengatakan bahwa ia ingin menjadi langit agar bisa melihat Mika dari atas.
Dengan nada bercanda, Mika mengatakan bahwa itu sama saja dengan penguntit dan Hiro hanya tersenyum malu. Mika pun memandang langit dan mengatakan bahwa bila setiap saat dirinya melihat langit, dia akan menganggap itu adalah Hiro. Bila langit cerah, berarti suasana hati Hiro sedang baik. Bila musim hujan, berarti Hiro sedang menangis. Bila matahari terbenam, berarti Hiro sedang malu. Bila langit malam, berarti Hiro sedang memeluk dirinya. Hiro tersenyum dan memandangi cincin yang melingkari di jari Mika. Dia merasa malu karena hanya bisa membelikan cincin murah, dan sebagai gantinya, Hiro akan memberikan semua bintang yang ada di alam semesta hanya untuk Mika. Mereka pun bertukar senyum. Hiro mengeluarkan kamera dari balik bantalnya, dan dia memotret Mika. Suster pun datang membawa kursi roda untuk Hiro, karena harus menjalani pemeriksaan. Tiba-tiba Hiro menyodorkan kamera, dan meminta Mika untuk mencetak hasilnya. Mika agak heran, tapi hanya bisa diam saat melihat suster membawa Hiro pergi. Hiro pamit sambil tersenyum. Mika baru selesai mencetak foto ketika ponselnya berbunyi. Ternyata ada telepon dari Minako. Minako meminta Mika untuk segera ke rumah sakit karena kondisi Hiro tiba-tiba menurun. Mika berlari sekuat tenaga, tapi dia terjatuh dan amplop yang berisi foto ikut jatuh berhamburan. Mika baru menyadari bahwa Hiro selalu memotretnya secara diam-diam. Sementara itu, dokter dengan dibantu suster berusaha keras untuk membantu Hiro. Ayah, ibu, dan Minako hanya bisa berdoa sambil berharap terjadi keajaiban. Tiba-tiba ponsel Hiro berbunyi, dan saat suster akan menjawabnya, Minako melarangnya. Minako melihat kalau yang menelpon adalah Mika. Dia menunjukkan ponsel itu ke arah Hiro yang masih terpejam. Mika berteriak memanggil Hiro dan terus menyemangatinya. Mika menelpon sambil terus berlari. Perlahan tapi pasti mata Hiro pun terbuka. Mika protes karena Hiro selalu mengambil gambarnya sendiri. Mika ingin mulai sekarang mereka akan mengambil gambar bersama. Hiro meminta agar Mika tersenyum untuknya. Mika tersenyum dan Hiro balas tersenyum, kemudian menutup mata untuk selamanya. Dan akhirnya Hiro pun meninggal dunia. Kemudian keesokan harinya, ibunya masuk ke kamar Mika dan mengatakan bahwa upacara pemakaman Hiro telah selesai. Minako menitipkan sebuah buku yang dituliskan Hiro untuk Mika. Mika hanya diam tak bereaksi sehingga ibu meletakkan buku itu di atas meja. Mika seperti kehilangan semangat setelah Hiro meninggal. Dia berjalan di atas jembatan dan berniat bunuh diri, tapi kaget saat tiba-tiba muncul 2 ekor burung dara berwarna putih yang terbang rendah ke arahnya, kemudian terbang tinggi lagi. Buku dari Hiro yang terjatuh terbuka lembar demi lembar karena tiupan angin. Mika tertarik dan melihat isi buku itu. Ternyata Hiro menulis apapun tentang dirinya, dan di akhir tulisan, Mika melihat gambar sebuah keluarga yaitu dirinya, Hiro, dan anak mereka. Hiro memintanya agar terus tersenyum. Kemudian Mika menatap langit sambil terus memanggil nama Hiro. Film pun berakhir.